Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dianti Larasati dengan NIM 202404011142 dari Kampus Yasa Unggul Jakarta. Saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Hukum Internasional dengan dosen Bapak Ogi Hafiz Juanda SHLLM, CLA, CPARB, CML, CME, CMLC. Jadi saya akan menjelaskan mengenai hukum internasional sebagai aturan yang mengatur hubungan antar negara serta penyelesaian konflik secara damai. Salah satu contoh kasusnya itu sengketa Laut Cina Selatan, yaitu perselisihan wilayah antar beberapa negara yang diselesaikan melalui mekanisme hukum internasional berdasarkan UNCLOS. Jadi hukum internasional itu adalah kumpulan aturan, norma, dan prinsip yang mengatur hubungan antar negara, organisasi internasional, serta dalam kondisi tertentu juga mengatur hak dan kewajiban individu. Keberadaan hukum internasional sangat penting karena masyarakat internasional terdiri dari banyak negara yang memiliki kepentingan sistem, politik, budaya, dan tingkat perkembangan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan suatu aturan yang dapat menjadi pedoman bersama agar hubungan antar negara dapat berlangsung secara tertib, adil, dan damai. Jadi tujuan utama hukum internasional itu menjaga perdamaian, menciptakan ketertiban internasional, melindungi hak asasi manusia, serta meningkatkan kerjasama antar negara di berbagai bidang seperti bidang ekonomi, perdagangan, politik, keamanan, kesehatan, teknologi, dan lingkungan hidup. Selain itu, hukum internasional juga berfungsi mengatur pemanfaatan wilayah laut, udara, dan ruang angkasa, serta memberikan perlindungan terhadap korban konflik bersenjata melalui hukum humaniter internasional. Jadi, aturan-aturan dalam hukum internasional itu berasal dari sumber. Sumber utamanya itu meliputi perjanjian internasional yang dibuat dan disepakati oleh negara-negara, kebiasaan internasional yang telah diterima sebagai praktik umum, prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh negara beradab, serta putusan pengadilan internasional dan pendapat para ahli hukum sebagai sumber tambahan. Semua sumber tersebut menjadi dasar bagi negara dalam menjalankan hubungan internasional dan menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul. Salah satu prinsip yang paling penting dalam hukum internasional adalah penyelesaian sengketa secara damai. Prinsip ini tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang mengharuskan setiap negara menyelesaikan perselisihan tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan berbagai cara, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, maupun melalui mahkamah internasional. Dengan adanya mekanisme tersebut, negara dapat menyelesaikan konflik secara damai sehingga dapat menghindari terjadinya perang yang dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat. Jadi salah satu contoh penerapan hukum internasional itu sengketa Laut Cina Selatan. Sengketa ini melibatkan beberapa negara seperti Filipina, Tiongkok, Vietnam, Malaysia, Brunei yang sama-sama mengklaim bahwa sebagian Laut Cina Selatan ini karena memiliki posisi yang sangat strategis jalur perdagangan internasionalnya, serta kaya akan sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, dan perikanan. Perselisihan tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun dan menjadi salah satu isu keamanan yang penting di kawasan Asia Pasifik. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, Filipina ini mengajukan perkara tersebut ke Tribunal Arbitrase berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS. Itu pada tahun 2016, Tribunal Arbitrase ini memutuskan bahwa Nine Dash Line itu diajukan ke Tiongkok memiliki dasar hukum berdasarkan ketentuan UNCLOS. Putusan tersebut juga menegaskan bahwa beberapa wilayah yang diklaim Tiongkok tidak dapat dijadikan dasar untuk memperoleh hak maritim yang luas sebagaimana diklaim sebelumnya. Meskipun demikian, Tiongkok ini menolak dan tidak mengakui putusan Tribunal Arbitrase, sehingga sengketa masih berlangsung hingga saat ini. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun hukum internasional memiliki mekanisme penyelesaian sengketa dan menghasilkan putusan yang bersifat hukum, pelaksanaannya ini tetap sangat bergantung pada kesediaan negara-negara untuk mematuhi dan menghormati aturan yang telah disepakati bersama. Hal ini menjadi salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum internasional karena tidak terdapat lembaga yang memiliki kewenangan mutlak untuk memaksa setiap warga negara melaksanakan putusan internasional. Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum internasional memiliki peran yang sangat penting sebagai landasan dalam menjaga perdamaian, menciptakan kepastian hukum, dan mendorong
menyelesaikan konflik melalui cara-cara yang damai. Selain mengatur hubungan antar negara, hukum internasional juga berfungsi sebagai memperkuat kerjasama antar internasional untuk menghadapi berbagai tantangan global, seperti perubahan iklim, terorisme, pandemi, kejahatan lintas negara, dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, efektivitas hukum internasional tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan dan lembaga internasional, melainkan juga pada komitmen itikat baik dan kerjasama setiap negara untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Dengan adanya kepatuhan yang tinggi terhadap hukum internasional, stabilitas hubungan antar negara dapat terjaga, konflik dapat diminimalkan, dan tujuan menciptakan perdamaian serta keamanan dunia akan lebih mudah terwujudkan. Sekian penjelasan dari saya, itu saja yang saya dapat sampaikan. Mengenai hukum internasional itu bukan hanya hubungan antar negara saja, jadi banyak penjelasan dan pembahasan yang saya sampaikan. Itu sudah cukup untuk saya pahami. Sekian dari saya, terima kasih.